Tapping nih Bu Betty, tolong dong. Iya ya, kenapa? Mau tapping yang rapi Ya Allah, lah. emang belum rapi. Nih brosnya biar kelihatan cantik. Iya. Kacamatanya miring. Nih dikit lagi. Halo anak-anak YPI, karena kondisi COVID, maka Kita belajar melalui online PJJ SMP YPI. Setiap hari Jumat jam 1:30 sampai jam 2:30 hanya di YouTube channel SMP YPI Pulau Gadung. Ayo, udah belum? Oke, 3, 2, 1, kamera roll action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi kita di PJJ IPA ya, belajar online nggak masalah. Apa kabar semuanya? Sehat? Yang sudah hadir di sini, semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Di sini hari ini kita akan membahas tentang materi selanjutnya ya, setelah kemarin kita membahas sistem saraf. Tapi sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, silakan kalian kita berdoa dulu ya. Silakan berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekarang kita akan lanjut lagi materi kita di bab berikutnya setelah kemarin kita belajar tentang sistem saraf ya. Coba sebelum kita masuk ke bab ini, Ibu akan review dulu sebentar tentang sistem saraf yang sudah kita bahas kemarin. Coba masih ingat nggak fungsi dari sistem saraf itu apa? Siapa yang bisa jelasin? Secara singkat aja yang kalian tahu tentang sistem saraf. Ada yang mau jawab? Sistem saraf, apa itu sistem saraf? Ada Akmal, Juwita, Furkon. Siapa yang mau menjawab tentang sedikit tentang sistem saraf? Gunanya apa sih sistem saraf itu bagi tubuh kita? Terus apa sih yang terjadi jika sistem saraf kita mengalami gangguan? Coba, ini dari 12 orang nih, masa nggak ada satupun yang mau jawab? Ayo jangan takut salah. Ya Farozi, kenapa? Jawab apa? Sistem saraf itu apa? Sistem saraf yang kamu tahu? Kan kemarin udah sempat bahas tuh. Sistem saraf. Gunanya untuk apa sih sistem saraf? Ayo. Masa nggak ada yang ini, nggak ada yang berani? Ya, siapa yang bisa? Siti Aliza, kenapa? Fungsinya Fungsi dari sistem saraf apa? menerima dan meneruskan rangsangan. Nah, bagus. Menerima dan meneruskan rangsangan. Jangan sampai lupa, ya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke materi berikutnya ya, tentang listrik apa? Kemarin listrik statis, sekarang listrik apa? Kemarin suruh baca kan? Ibu suruh baca kan? Nah, sekarang kita akan bahas apa nih? Coba ada yang tahu nggak? Nih, coba kelihatan nggak? Dinamis. Listrik dinamis, ya. Namanya listrik
lawan dari listrik statis, listrik mengalir. Kemarin kan kalau statis listriknya diem. Nah kalau sekarang listrik dinamis, listriknya mengalir. Ya, arus listriknya mengalir. Coba kita lihat. Nah, ini ketika saklarnya ditutup, arus listriknya akan mengalir dari yang kutub positif, ya, ke kutub negatif. Oke, ya bisa kelihatan ini ya. Bisa lihat. Oke, ini salah satu contoh dari listrik dinamis. Kita lanjut. Gimana gambarnya tuh? Kita dulu, lagi loading. Menentukan arus listrik dan arus elektron. Nah, ini ketika saklar ditutup, maka lampu akan menyala. Sama seperti di rumah kamu ya, kalau misalnya saklarnya dipencet ke arah yang on-nya, berarti lampunya akan menyala. Nah, ini ada warna merah dan biru. Coba dilihat. Kalau yang merah itu aliran muatan positif dari potensial tinggi ke potensial rendah. Nah, yang merah ini adalah arus listrik. Jadi arus listrik itu berjalan dari yang positif ke negatif, ke potensial tinggi ke potensial rendah, dari potensial tinggi ke potensial rendah. Nah, selanjutnya yang biru ini, yang dari yang garis yang pendek, yang lebih pendek atau yang negatif, itu dinamakan arus elektron. Ya, arus elektron adalah aliran elektron dari potensial rendah ke potensial tinggi, jadi kebalikannya. Ya, jangan sampai kebalik ya. Kalau yang dari positif itu namanya arus listrik. Tapi kalau yang dari negatif itu namanya arus elektron. Jelas ya? Oke, kita lanjut. Menentukan syarat arus listrik dapat mengalir pada suatu rangkaian. Coba dilihat. Di sini kenapa yang gambar 1 itu lampunya mati? Coba, kenapa kira-kira? Mengapa lampunya mati? Ya Farozi, kenapa? Kayaknya tombol. Ya, karena saklarnya masih belum dinyalain atau rangkaiannya masih terbuka. Ya, rangkaian masih terbuka. Tapi kalau yang ini rangkaiannya tertutup, yaitu saklarnya ditutup. Lalu lampunya akan menyala karena ada ada aliran arus listrik tadi. Oke. Jadi mengapa lampu mati tadi? Karena rangkaiannya terbuka. Nah, kalau ini mengapa lampu menyala? Karena rangkaiannya tertutup. Oke, selanjutnya, dalam rangkaian apa agar arus listrik dapat mengalir? Rangkaian tertutup, pinter. Oke, lanjut ya. Jelas ya sampai sini ya. Jadi kalau misalnya tertutup berarti dia mengalir, kalau terbuka dia tidak menyala. Selanjutnya, sekarang beda potensial. Coba, bagaimana caranya supaya gambar tabung A dan tabung B itu tinggi airnya sama? Apa yang terjadi ketika keran di antara kedua bejana itu dibuka? Apa yang terjadi? Siapa yang bisa jawab? Apa yang terjadi jika keran yang di tengah ini dibuka? Apakah yang dari A masuk semua ke B atau yang dari B masuk semua ke A? Atau gimana? Hah? B masuk ke A. Benar. A masuk ke B. Oke, coba kita lihat ya. Yang benar yang mana? Ya, kita lihat. Nah, dari A masuk ke B sampai dia tingginya itu sama.
Ya, Iya, sama. nggak mungkin harus kalau misalnya kerannya dibuka yang satu habis, yang satu tinggi, enggak. Tapi mereka pasti menghasilkan atau tingginya itu adalah sama, ya. Nah, ini apa ya? Apa namanya? Harus mencapai potensial yang sama, ya. Potensial A sama dengan potensial B. Jelas ya? Jadi apa namanya, air mengalir. Ini Farozi, tolong dimatiin dulu suaranya ya, biar tidak. Ntar kalau disuruh jawab baru dinyalain. Oke, ini salah satu contoh yang sama dengan listrik. Dia akan menyala apabila potensialnya itu sama, potensialnya ya. Jadi itu permisalan untuk listrik dinamis. Selanjutnya, air dapat mengalir jika ada perbedaan potensial. Jadi kalau misalnya yang satu kuat, yang satu rendah, dia pasti akan mengalir baik air maupun listriknya. Karena ada perbedaan potensial sampai dia menuju ke keadaan yang seimbang. Selanjutnya, arus listrik analog dengan arus air. Oke, tadi kan air nih, sekarang listrik. Nah, di sini bentar. Sebelum ini mana yang lebih kuat, mana yang lebih maksudnya mana yang lebih tinggi, mana yang lebih rendah potensialnya? Ini yang A itu lebih tinggi karena jumlah protonnya lebih banyak. Ya, proton tuh apa kemarin proton? Proton positif atau negatif? Negatif. Proton, ayo. Positif ya. Ini positifnya lebih banyak di A daripada di B. Nah, gimana caranya biar seimbang? Harus ada aliran. Nah, di sini ada konduktor. Nah, nanti si elektron akan berpindah ke A dan mengambil tukeran posisi atau mengambil posisi dari si plusnya. Jadi seimbang, A sama B seimbang. Tadi yang pindah yang dari plus ini yang kan tadinya banyak kan, pindah ke B. Ya, itu namanya arus listrik yang pindah. Tapi kalau tadi dari B ke A itu yang pindah minus. Berarti namanya arus elektron. Jelas ya? Jadi kalau yang plusnya yang pindah atau perpindahan dari potensial tinggi ke rendah itu namanya arus listrik. Kalau yang dari rendah ke tinggi namanya arus elektron. Ya. Apakah ketika terjadi aliran muatan listrik dari B ke A sampai habis? Habis nggak kira-kira? Arus listrik muatan listriknya? Habis. Nggak bakal habis. Tapi sampai seimbang ya, ingat-ingat sampai seimbang, nggak habis. Oke, selanjutnya ketika benda A dan B memiliki jumlah dan jenis muatan yang sama, maka kedua benda dapat dikatakan telah memiliki potensial yang apa? Yang apa tadi? Kalau sudah sama, yang seimbang ya. Arus listrik dapat mengalir jika ada beda potensial, jelas. Tadi ada yang tinggi, ada yang rendah, berarti pasti itu terjadi aliran listrik. Kalau yang satu tinggi, yang satu rendah. Tapi kalau yang dua-duanya udah sama, ya berarti ya udah nggak ada aliran listrik lagi karena sudah sama kan. Berarti kesimpulannya adalah dua syarat apa yang harus dipenuhi agar arus listrik dapat mengalir dalam suatu rangkaian. Tadi jika terdapat beda potensial ya. Jika yang satu potensialnya tinggi, yang satu potensialnya rendah. Nah, itu syarat dari terjadinya arus listrik yang mengalir ya. Oke, lanjut. Kuat arus listrik. Kuat arus, kita klik. Oke, di sini
Nah, sekarang coba dalam hitung berapa banyak muatan positif yang melewati titik P dalam waktu 10 detik. Positif mana? Ini kan ya, ini positif ya. Kamu fokus di sini ya. Ibu akan memencet tombol atau stopwatch tombol warna hijau. Kalau sudah sampai menunjukkan angka 10, kamu berhenti menghitung warna, nanti akan ada yang jalan titiknya ya. Nanti kamu hitung sampai 10 detik berapa kali dia akan melewati titik P. Jelas nggak? Jadi ibu akan, ya kamu hitung nanti ada yang jalan, ada titik yang jalan dari sini. Kamu hitung berapa kali dia melewati titik P dalam waktu 10 detik. Siap ya? Nanti ibu tanya berapa kali lewatnya. Oke, mulai. Oke, berapa? Coba, ada yang mau jawab nggak? Siapa tadi? Sarah 5, Malik 4. Oke, coba sekali lagi ya. Jadi kamu fokus ke titik merah, yang merah karena dia yang berasal dari yang positifnya. Ulang lagi ya. Nah dulu, ulang lagi, ada yang 5, ada yang 4. Fokus ke titik warna merah dari yang sebelah sini ya. Oke, mulai. Berapa? 5. Oke. Yang benar adalah jawabannya adalah 5 ya. 5, benar. 5 kali melewati titik P dalam waktu 10 detik. Berarti kuat arus listriknya berapa? Ya, gimana cara ngitungnya? Dia melewati titik P dalam waktu 10 dalam waktu 10 detik dia melewati titik P sebanyak 5 kali. Nah, cara nyarinya begini. Bentar. Nggak kelihatan ya rumusnya ya? Bentar ya. Ini ada contoh soalnya. Oke. Rumusnya adalah, nggak kelihatan ya rumusnya ya? Oke, jadi bagaimana sih cara mencari kuat arus listrik? Rumusnya adalah muatan dibagi dengan waktu. I sama dengan Q dibagi T. Ya, I kita. Biar ingat kalian, I kita. I sama dengan Q dibagi T. Q-nya tadi berapa? Tadi Q-nya berapa? Yang melewati titik P? 5. T-nya berapa waktunya? Waktunya berapa tadi? 10. Berarti kuat arus listriknya 5 dibagi 10. Berapa kira-kira 5 bagi 10? Nah, masih ada yang jawab 2. 5 dibagi 10, bukan 10 bagi 5 ya. 0,2. 0,2. 5 bagi 10, coba coret-coretan. 5 bagi 10, masa nggak bisa? Min 0 tuh apa? Min 0. Nah, bagus. Siapa tadi yang jawab tuh? Juwita ya? Ya, 0,5 ampere ya. Jadi jawabannya 0,5 ampere. Itu cara mencari kuat arus ya. Coba kalau yang ini. Ini ada kuat arusnya 0,5, waktunya 2 menit. Berapa energi kolomnya? Kalau tadi kan dibagikan Q bagi T. Sekarang nyari Q. Q-nya berarti I dikali T.
I-nya berapa? Di sini I-nya mana? I-nya. Kuat arus listriknya yang mana? 0,5. Nah, bagus. 0,5 taruh sini. Ya, 0,5. Lihat dulu. Mana tadi? Bentar ya. Ini berarti di sini I-nya itu berapa tadi? 0,5. Oke, 0,5 ampere. Maaf, bentar. Nah, T-nya berapa? 2 menit tuh berapa detik? Dijadiin detik. 2 menit berapa detik? 120 detik. Oke. Tinggal dimasukin ke sini. Rumus I sama dengan I dikali T. Ya kan? Rumusnya Q sama dengan I kali T. I-nya dimasukin ke sini. I-nya berapa? 0,5. T-nya berapa? 120. Jadi Q-nya sama dengan 60. Setengahnya 20. Berarti setengahnya 120 itu adalah 60. Jelas ya? Berarti rumusnya Q sama dengan I kali T. Kalau nyari I, rumusnya Q dibagi T. Kebalikannya aja. Kalau nyari T, Q dibagi I. Seperti itu. Ini masih simple nih, masih banyak yang lain. Kalau ini kamu nggak bisa, ke belakangnya susah. Ya, kamu harus paham yang ini dulu. Silakan di screenshot dulu kalau yang mau ini, biar kamu pahami lagi di rumah. Kenapa? Ya, nanti Ibu PowerPoint-nya nanti Ibu share di ini ya, di grup ya. Nanti kamu pelajari sendiri. Oke, selanjutnya setelah itu pengukuran kuat arus listrik. Tadi kan udah mengukur kuat arus listrik ya. Oke. Ini namanya ampermeter, alat untuk mengukur kuat arus listrik. Ampermeter adalah alat yang digunakan untuk mengukur kuat arus listrik. Pemasangan ampermeter dalam rangkaian listrik disusun secara seri atau tidak bercabang. Masih ingat nggak istilah seri, paralel? Waktu SD udah pernah ya. Itu bagaimana? Kalian juga harus tahu. Jangan bener-bener nggak tahu sama sekali, ya. Oke, selanjutnya cara membaca ampermeter. Udah pernah lihat belum alatnya ampermeter? Udah bu. Oke, nih ada skala maksimum. Skala maksimum berarti skala yang paling besar yang berada di sebelah kanan. Ada skala yang ditunjuk jarum. Nah ini kelihatan nggak berapanya? Kecil banget ya, nggak kelihatan ya? Ada skala batas ukur. Skala batas ukur tuh yang ini, sebelah sini, 10 ampere di sini. Ada 10 ampere, ada 5 ampere, ada 1 ampere, ada 100 miliampere ya. Lalu kemudian nilai yang terukur gimana cara bacanya? Ini rumusnya. Nilai yang ditunjuk jarum berapa ini? Kelihatan nggak? Nggak kelihatan ya? 3, berapa itu? 3,8 ya? Ini kan 3 nih, ini 3. Ini 3,5, 3,8 ya, anggap aja. 34 ini, sorry. Ini udah ada tulisannya. 34. Ya, 34. Nilai maksimumnya berapa di sini? 100 ya kan? Bisa dilihat ya, ini yang sebelah kanan itu nilainya adalah 100 dikali 1. Kenapa dikali 1? Karena yang ditunjuk adalah 1 ampere. Ya, dari tinggal dibagi aja 34 dibagi 100 dikali 1. 34 dibagi 100. Berarti 0,34. Seperti itu. Ya, gampang ya. Kalau misalnya kalian paham pasti bisa. Oke.
Selanjutnya, beda potensial. Tadi Ibu udah bilang ya, kalau misalnya ada perbedaan potensial maka akan terjadi aliran listrik. Nah, di sini apa yang dapat kita lakukan agar air selalu dapat mengalir dari bejana A ke B? Ya udah, berarti apa? Apa yang harus dilakukan? Diambil tuh airnya dari B ke dialirin terus supaya apa? Airnya tetap mengalir. Ya kan? Kalau misalnya ini ditutup, ininya nggak diambil, airnya nggak diambil, otomatis akan stop dong, nggak ada aliran air lagi kan. Makanya yang dari B terus diambil, ditarik, masukin ke A terus seperti itu supaya tetap ada air yang berjalan atau air yang mengalir dari A ke B seperti itu. Ini yang dinamakan beda potensial. Dengan mengangkat air dari bejana B dan memasukkan ke bejana A, maka air yang ada di bejana A selalu memiliki energi yang lebih tinggi, makanya bisa mengalir dari A ke B seperti itu. Lanjut, itu yang tadi sama ya. Bentar, ini kira-kira elektronnya pindah dari mana ke mana? Elektron ya, elektron akan berpindah dari A ke B atau dari B ke A. Coba lihat. Dari B ke A. Elektron dari B ke A. B ke A. Oke, bagus, bener ya. Kalau elektron itu dari B ke A. Kalau misalnya arus listrik dari mana ke mana? Dari A ke B. Bagus, dari A ke B, kebalikan ya. Oke, kita lihat apakah benar jawabannya. Nah, benar ya, elektron akan berpindah dari B ke A. Arus listriknya dari A ke B. Oke, kita lihat sampai dia benar-benar kondisinya seimbang. Oke, kalau ini arus listriknya dari mana ke mana? Arus listrik dari C ke D atau dari D ke C? Arus listrik dari D ke C. Oke, kalau arus elektron Dari C ke D. oke, C ke D, kita lihat yang benar bagaimana. Ya, elektron berpindah dari C ke D, benar ya tadi ya. Sahril ya tadi ya. Sama siapa tadi? Bair 1104 siapa? Oke, kalau ini yang selanjutnya, arus listrik dari mana? Arus listrik dari F ke E. Kalau elektron kebalikannya dari E ke F. Kita lihat apa benar? Oke, benar ya, elektron dari E ke F, sedangkan arus listriknya dari F ke E. Udah ngerti ya maksud konsepnya ya? Maksudnya listrik dinamis itu ya. Nanti jangan sampai bingung lagi. Nah, ini rumusnya. Rumusnya itu adalah, ada lagi, tadi kan kalau tadi I sama dengan Q per T. Nah, kalau ini V sama dengan W per Q. V itu beda potensial. W itu energinya yang dibutuhkan untuk memindahkan arus listrik itu berapa sih? Nah, itu namanya W. Nah, sedangkan Q itu muatan yang berpindah itu. Ya, untuk mencari beda potensial rumusnya adalah V sama dengan W per Q. Ini harus ingat nih ininya, huruf-hurufnya, karena akan dipakai sampai seterusnya. 1 volt didefinisikan untuk memindahkan muatan listrik sebesar 1 kolom, memerlukan energi sebesar 1 joule. Ya, ini V satuannya apa? Volt. Pernah dengar dong pasti istilah volt, ya. Lalu W itu satuannya joule, tulisannya joule, bacanya joule, bukan Nurjajuli ya, joule. Nah, kalau Q itu satuannya kolom, sama seperti kemarin yang listrik statis. Ya, tadi V sama dengan W per Q. Lanjut. Nah, ini contohnya.
Ada soal nih. Kita keluar dulu. Coba di sini dibaca, sebuah baterai memiliki beda potensial sebesar 1,5 volt. Jika baterai yang digunakan untuk menyalakan lampu, maka menyalakan lampu sejumlah 50 kolom muatan listrik yang melewati lampu, berapa besar energinya? Nah, di sini diketahuinya adalah V. V-nya yang mana? 1,5. Bagus, 1,5. Mana nih, kok nggak muncul? 1,5. Oke, 1,5. Apa satuannya tadi? Volt. Oke, Q-nya berapa Q-nya? 50 kolom. 50 kolom. Nah, selanjutnya yang dicari adalah energi. Energi itu W lambangnya. Ya, berarti W itu rumusnya, tadi rumusnya V sama dengan W per Q. Ya kan? Kalau nyari W berarti lawannya bagi apa? Kali. Berarti V dikali apa? V dikali Q. Oke, V-nya berapa di situ? 1,5 dikali berapa? 50. Berapa hasilnya? 75. Bagus, 75 Joule. Gampang kan? Asal kamu ingat rumusnya, jangan sampai lupa. Oke, selanjutnya oke, lanjut. Pengukuran beda potensial. Kalau tadi ampere meter, sekarang kita ngukur volt menggunakan voltmeter atau mengukur beda potensialnya. Sama sih sebenarnya cara ngitungnya ya. Tadi angka yang ditunjuk jarum dibagi angka yang paling besar dikali yang sebelah sini yang ditunjuk tuh angka berapa. Udah sama aja kayak tadi ya. Tapi pemasangannya paralel. Kalau tadi seri, sekarang kalau misalnya voltmeter itu pasangnya paralel. Bedanya itu aja. Jelas ya? Kalau yang tadi ampere meter itu dipasang secara seri, kalau voltmeter dipasang secara paralel. Ya. Oke. Cara membaca voltmeter yang tadi ya, Bu jelasin. Ini lebih kelihatan nih ya. Coba. Oh, lewat. Sorry. Coba kalau yang ini berapa kira-kira hasilnya? Angka yang ditunjuk itu angka berapa? 4,0. 4 dibagi 4 per 4 per tadi rumusnya skala yang ditunjuk dibagi skala yang paling besar dikali angkanya atau batas. Oke, bagus. 40 dibagi 100 dikali 1 berapa hasilnya? 0,40 0,40 atau 0,4 saja. Itu berarti beda potensialnya segitu. Berarti 0,4 volt. Jelas ya? Cara ngitungnya gampang ya. Oke. Selanjutnya hukum Ohm. Hukum Ohm akan kita bahas minggu depan lagi ya. Untuk yang kuat arus listrik sama beda potensial udah ngerti semua? Cara ngitung, cara membaca skalanya, cara menghitung energinya, cara menghitung kuat arus listriknya. Mudah-mudahan udah paham ya. Nanti Ibu share PPT-nya biar kalian bisa baca-baca lagi di rumah ya. Untuk tugasnya nanti Ibu akan kirim ke ke grup kelas kalian melewati wali kelas. Nah, itu nanti tugasnya adalah akan Ibu masukkan sebagai nilai ulangan harian. Karena di situ soalnya ada soal yang
minggu kemarin, listrik statis ya. Tugasnya nanti akan Ibu share di grup kalian masing-masing. Jelas ya? Oke. Ya, semoga pembelajaran hari ini bisa kalian bisa memahami dengan baik ya. Coba sebelum kita tutup, buka dulu apa namanya, halaman mukanya biar kelihatan, biar Ibu foto dulu siapa aja yang hari ini sudah ikut di PJJ IPA. Buka dulu semuanya. Farel, Wildan, Akmal, Juwita. Oh, kenapa? Halaman berapa? Halaman berapa? Mana lagi nih yang lain mana nih? Juwita mana Juwita? Terus mukanya mana nih? Almifiana, Hilmi, Kaila. Ayo biar Ibu foto dulu. Udah? Ya udah. Oke, mana ini muka, ini jangan dikasih lihat gendongnya doang, siapa nih? Farozi ya? Farel. Ayo, Hilmi mana Hilmi? Kaila. Oke. Gaya dulu biar ganteng. Oke, 1, 2. Namanya nggak kelihatan. Biar namanya kelihatan. Nah, 1, 2. Oke. Sudah Ibu foto semuanya. Ya, terima kasih atas partisipasinya hari ini. Semoga kalian tetap selalu dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah Sahril bersih. Ya, semoga tetap semangat dalam mengikuti PJJ selanjutnya ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa semuanya. Dadah. 3, 2, 1, kamera roll action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu.